Kembali lagi bersama saya di sini. Oke, di sini saya Togi dengan NRP 5017241063. Nah, jadi pada kali ini saya akan mencoba simulasikan. eh, jadi penugasan kali ini itu simulasi aliasing. Oke, ini buat outline-nya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini kemudian udah saya jabarkan kembali. Nah, ini ya. Nah, buat library yang kita pakai di sini NumPy buat nge-array nilainya sama buat plotnya doang itu kita pakai Matplotlib. Nah, buat parameternya sendiri sebelum kita lanjutkan, saya akan sedikit menjelaskan bahwa di sini FA itu merupakan nah ini eh simulasi sinyal yang pertama itu low frekuensi dengan 10 Hz. Kemudian untuk yang kedua itu 50 Hz. Nah, yang 10 Hz itu sebelumnya udah saya pisahin, itu namanya FA. Kemudian yang 50 Hz itu eh, FB. Oke. Ini sementara kita bikin seperti ini dulu aja. Nanti kita call kembali nilainya. Oke. Buat oke, kita langsung masuk aja ya, tanpa berlama-lama. Ini kita kasih nama aja sinyal continue A, kan lah ya. Oke, kita kasih waktunya itu ini kita kasih nama. Kemudian kita range nilainya itu dari 0 sampai N. Nah, ini kita masukin. Kemudian untuk Y continue yang A-nya itu kita pakai rumus sinus 2πf ya. 2πf omega F sama aja. Nah, ini kita kasih pakai yang FA dulu yang pertama. Kemudian kan dikalikan dengan ketindakan. Nah, kemudian ini kita masukin untuk yang sampling 20 Hz dulu. Oke. Nah, ini buat frekuensi samplingnya. Hmm, bentar, ini namanya panjangan ya. Kita kasih satu aja. Ini FS2, ini FS3. Nah, ini FS satunya itu 20. Ini kita kasih nama lah. Nah, buat sampelnya, kita intercept terus intercept FS1 di mana kali ya? Nah, ini dikalikan dengan akhirnya. Kemudian tambah. Kemudian untuk tes kemudian buat samplingnya itu kita kasih nama aja. Kayak ini aja nggak apa-apa. Itu rumusnya eh periode itu 1/F atau nilainya per F. Jadi kita kasih namanya apa? Ini FS apa berarti ya? FS1 ya? Ya, FS1. Kemudian untuk eh
buat nanti sembunyinya itu kita pakai yang ini aja. Sama aja sih, cuman bedanya nanti ininya pakai yang sama sih. Oh, enggak. Kita pakai yang T1. Sebenarnya sama aja sih. Mau pakai yang 10 Hz, 20 Hz, rumusnya bakalan sama. Nah, ini kita langsung masukin aja untuk FS2-nya itu 100 Hz, sampling yang kedua. Kemudian ini kita bedain aja namanya biar nanti dia nggak error atau sesuai dengan yang kita pengen lah. Ini berapa? 40 Hz berarti ya. Ini kita masukin. Ini untuk yang tiganya. Ketiga, tiga. Sekian aja. Ini juga. Ya, ini ada yang error nggak? Nggak ada lah ya. Hmm, harusnya tidak ada. Oke, kita selanjutnya ke plottingannya. Kasih nama aja deh upload. Buat nguploadnya sendiri, kita atur dulu besar berapa ya? Kita coba masukin dulu aja deh 14. Udah 14 banding 8 lah. Terus itu kita pisahin dulu. Ntar kita masukin sinyal asli. Berarti yang keduanya ini berarti apa? Ini sinyal saat fs-nya berarti 20 Hz. Bener kan? 20, 100 sama 40. Oke, kita pisahkan dulu, teman-teman. Oke. Nah, nah ini langsung kita upload aja ya. Nah ini karena berarti ada 4 total output kita. Kita masukin. Kita akan bikin satu line aja. Jadi biar jelas hasilnya. Kita plotkan untuk continuannya terhadap di continue yang A panjang garisnya kita bikin 1,5. Karena ini masih bisa diatur-atur juga sih judulnya. Judulnya kita kasih nama apa ya? Contoh judul ini sinyal asli. Sinyal asli yang apa nih? 10 Hz. Ya, benar. Ini untuk sinyal asli yang 10 Hz. Terus buat y aksisnya
Pas namanya time dalam satuan second. Terus buat Y-nya kita masukin amplitude. Udah deh. Ini nggak usah sih. Kita nggak perlu masukin. Masukin apa lagi ya? Grid kali ya. Terus salah pencet. Coba kita tes dulu lah ya. Oh iya, kan harus semua dulu ya. Nah, hmm, apa yang kita selanjutnya masukin? Nah, kita kan begini sebaris. Kita masukin konstantanya. Gimana ya? Saya sedikit agak lupa teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Kita coba-coba. Kalau error, kita coba lagi. Kita kasih warna biru aja dah. Biar nanti garis putus-putusnya. Terus, lah ya ini kurang lebih sama sih. Sebenarnya suka-suka. Kita bikin satu juga bisa boleh. Kita bikin satu aja nih, biar beda. Terus habis itu kalau potnya udah, kita bikin stemnya buat. Nah ini stemnya ini kita masukin nilai si ininya guys. Jadi kita kasih nama apa ya? Kita S1 ya S1. Ya S underscore 1. Nah, ini kita lihat buat garisnya kita kasih nama. Kita kasih warna merah. Apa lagi ya? Oh, kita kasih ini juga di apa? Di tengah-tengahnya itu kita kasih warna plot-plot stemnya ini kita kasih bulat-bulat di merah. Bulat-bulat merah. Gitu ya. Nah, ini sisanya sama sih. Paling ya kasih namanya jadi sinyal S sama dengan berapa detik? 20 Hz. Udah deh. Eh, ini tinggal di copy-copy aja sih. Kita masukin nilainya yang ini seingat saya 100. Kemudian yang ini tadi berapa 40. Ada yang salah apa ini? Fix size-nya udah 14 banding 8 udah bener kok. Enggak. Oh, benar juga. Kurang tanda kurung.
Wah, ini ada yang salah nih. Ah, salah masukin. Terus temnya TGS 1. Yang salah. Stem. Oh, ternyata banyak. Ah, ya, oh. Salah, salah, salah. Ini kenapa market? Nah, nah ini buat contohnya ya. Ini sebenarnya buat garis sinusoidal aslinya tetap ditunjukin di tiap plotnya ini cuman buat ngebantu kalau ternyata sinyal aslinya itu ya yang seperti yang atas ini. Nah, ini bisa dilihat ya. Yang 20 Hz ini dia belum merepresentasikan apa-apa, cuman di titik-titiknya doang. Nah, yang 100 dia udah lumayan lah, walaupun nggak begitu kebentuk. Tapi at least sudah kelihatan. Nah, yang 40 Hz ya lumayan, tapi dia ya udah seperti ini aja gitu. Kayak cuman di 3 titik doang. Dalam satu apa nih bukit itu cuma ada 3, yang lembahnya juga 3. Jadi ya eh, sejauh ini yang udah merepresentasikan yang baik itu yang merepresentasikan dari sinyal aslinya itu ya ketika kita menggunakan frekuensi sampling yang 1 Hz gitu. Terus kita selanjutnya pakai yang mana? Yang B ya. Kita pisahin aja deh. Nggak jadi digabungin. Oke, kita coba lagi. Cuman kita ubah ini jadi 50 Hz. Nah, ini sama aja nih. Cuman kita ntar kita ubah ininya doang. Jadi yang kayaknya FB, FB 1, FB juga sama, juga sama. Buat plotnya juga sama. Berarti sinyal aslinya berapa? 50, 50 frekuensi sampling 2 Hz. Nah, ini cuma kita ubah di sini doang. Ini juga sama. Nah, ini. Nah, ini ketika kita sinyal aslinya 50 Hz, terus kita pakai yang 20 Hz, ini terjadi aliasing. Nah, ini yang sebenarnya kelihatan banget aliasingnya di sini. Jadi dia langsung menyimpulkan, nah ini, kita kan nggak tahu ya, kalau misalnya frekuensi samplingnya itu lebih sedikit daripada sinyal aslinya, ya jadinya seperti ini. Dia tiga gelombang ini itu direpresentasikan, ya kita nggak tahu semisal ternyata bisa cuma jadi satu, seperti ini. Yang ini juga sama.
Ketika pakai yang 100 Hz, eh, dia nggak merepresentasikan apa-apa gitu. Cuman ada di plotnya doang. Jadi kurang lebih seperti itu aja yang dapat saya sampaikan. Sepertinya tidak ada lagi. Nah, ini juga sama sih. Ini juga karena dia kurang dari sampling rate-nya, ya ini dia langsung menginterpolasikan dua gelombang ini langsung jadi satu gini. Nah ini seperti yang sebelumnya di kelas sudah dijelaskan, ya alias ini dia langsung menafsirkan atau menyimpulkan suatu sinyal itu ya seperti ini. Jikalau tidak memenuhi teorema Nyquist. Nah, buat teorema Nyquist sendiri itu besar frekuensi sampling itu lebih besar dari sama dengan dua kalinya frekuensi maksimum. Nah, ini 50. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.